Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tunggul beserta keluarga besar selaku sahibul musibah, para kiai, para alim, para sesepuh, para bini sepuh, para undangan, bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya. Mas Tunggul ini dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya ibunda tercinta, yakni Ibu Hajah Martini binti Wiryo Suparto. Tidak ada lain dalam kesempatan yang baik ini, kita semua dimohon bantuan doanya untuk almarhumah Ibu Hajah Martini. Semoga almarhumah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal baiknya, dan mudah-mudahan sekarang di alam kubur sudah mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur. Mudah-mudahan pada saat dia dibangkitkan nanti mendapatkan hisab yang baik dan Allah menempatkannya di tempat yang terbaik pula, yakni surga Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nuwun sewu bagi yang masih dahar, lanjutkan saja tugasnya. Ini saya kebetulan mendapatkan tugas yang lain, ya saya laksanakan juga. Jadi sama-sama melaksanakan tugas dan mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa supaya dilindungi dari azab kubur atau dihindarkan dari azab kubur. Azab itu artinya siksa, jadi siksa kubur. Bahkan malahan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta agar diberi perlindungan dari azab kubur itu diperintahkan untuk dibaca pada saat sholat, yakni setelah tasyahud akhir. Jadi kita sholat itu kan sebelum salam membaca tasyahud akhir sampai dengan sholawat Ibrahimiyah itu ya, innaka hamidum majid. Itu lalu Rasulullah menuntunkan beberapa doa itu. Di antaranya adalah doa yang memohon diberi perlindungan dari siksa kubur. Doanya Allahumma inni a'udzubika min
adzabil qabri wa min adzabin nar, atau wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil jadal. Ya. Jadi panjang doanya. Dan masih ada tambahan lagi, itu ada beberapa doa yang lain, dan biasanya diakhiri dengan sabbit qalbi ala dinik itu. Ya. Bapak dan ibu-ibu, kita dimohon untuk mohon perlindungan dari siksa kubur. Makanya doa kalau kita tahlilan seperti ini, di antara yang dibaca itu ya supaya kuburnya orang yang wafat yang kita doakan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian taman dari taman surga, bukan merupakan jurang dari sebagian jurang neraka. Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya Ibu Hajjah Mardini menjadi taman yang merupakan sebagian dari taman surga, dan jangan dijadikan kuburnya itu menjadi jurang dari sebagian jurang neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kan ketika wafat kemudian dikuburkan, dan ketika wafat itu orang lalu berada dalam satu alam yang lain sama sekali dengan alam yang sebelumnya kita rasakan, yakni alam duniawi sekarang ini, ya. Tapi alam itu juga belum disebut dengan alam akhirat. Jadi alam kubur itu merupakan alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Nuwun sewu, kalau saya boleh meminta, tolong tidak berbicara Mbak yang di belakang ya. 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 Jadi saya ulangi ya, alam barzah atau alam kubur itu alam yang merupakan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia tidak merupakan alam dunia seperti sekarang ini, tapi juga tidak seperti alam akhirat nanti. Disebut sebagai alam barzah itu karena dia merupakan pemisah antara dua alam itu, ya, pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat nanti. Nah, di alam barzah itu atau di alam kubur ya, bukan di kuburan ya, beda. Antara kuburan dengan alam kubur itu beda. Kalau kuburan itu tempat orang dikuburkan, kalau alam kubur itu ya alam kubur ya. Nah, di alam kubur itu ternyata orang itu sudah mendapatkan siksa atau nikmat. Di alam kubur itu orang ternyata sudah mendapatkan apa yang merupakan balasan dari kebiasaannya di dunia. Kalau yang baik ya mendapatkan baik, kalau yang buruk yang mendapatkan buruk. Ya. Dan Masya Allah ya, kalau kita merujuk kepada hadis Nabi itu, informasi tentang adanya siksa kubur itu banyak sekali itu ya. Mungkin yang paling sering kita dengar itu Nabi pernah ya suatu ketika itu berjalan di sebuah kuburan begitu, lalu Nabi berhenti. Kenapa Nabi berhenti? Karena Nabi mendengar ada rintihan dua orang yang ada dalam kubur. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa Nabi kok berhenti dan menunjukkan kesedihan? Ya, karena di dalam kubur ini ada orang yang sedang disiksa. Dan disiksanya itu bukan karena dosa besar. Disiksanya itu hanya karena kalau kencing itu tidak
dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Itu yang satu. Yang satunya lagi, itu dia disiksa itu karena melakukan namimah. Namimah itu ya adu domba, ya. Itu yang menyebabkan orang disiksa di dalam kubur itu. Lalu kemudian Nabi mengambil sebuah dahan kurma, lalu itu kemudian ditancapkan di kuburan itu, sambil Nabi mendoakan semoga dengan ditancapkannya kurma itu akan memperingan siksanya orang yang dalam kubur itu, sampai dengan daun kurma itu kering, ya. Jadi selama masih basah itu apa namanya, bisa meringankan siksa. Ya barangkali karena tradisi itulah kemudian lalu kita juga punya tradisi kalau ke kuburan itu menancapkan pohon-pohonan tertentu, ya. Kalau hari apa namanya, Jumat atau hari menjelang puasa, menjelang Lebaran itu ada kembang terasih gitu ya. Nah itu mungkin itba Nabi ketika menancapkan dahan itu, ya. Tapi sekali lagi poinnya adalah bahwa di alam kubur itu sudah ada siksa. Makanya dulu ya ada lagu itu judulnya Siksa Kubur. Kalau orang kira-kira usianya setua saya, ya, atau bahkan lebih tua seperti Pak Wid, seperti Pak Dakwan itu pasti tahu Ida Laila. Tahu Pak ya? Wah, lagunya apa Bu? Siksa Kubur. Ya. Ya. Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa, oh, di dalam kuburnya. Pak Ilyas tuh nyanyi Pak? Wah udah, ya. Ya Allah, ya, orang merintih menangis di dalam kubur karena disiksa. Jadi sekali lagi siksa kubur itu ada. Hak, ya benar. Nah, karena ada siksa kubur bagi orang yang durhaka, tentu saja ya ada nikmat kubur bagi orang yang baik, orang yang soleh, seperti Pak Solihan. Amin ya robbal alamin, ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Jadi ada nikmat kubur, ya. Jadi amal-amal soleh itu nanti akan berubah menjadi kalau dalam hadis itu diinformasikan menjadi orang yang ganteng begitu, orang yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang menemani di alam kubur itu. Ya. Kita nggak tahu itu, loh, kayaknya nggak kenal kok dulu dunia kok ada orang yang menemani. Ternyata itu amal-amal kita yang kita lakukan di dunia yang baik-baik. Jadi sekali lagi poinnya bahwa di kubur itu sudah ada siksa dan nikmat kubur. Nah, mungkin ada yang bertanya, lu kok bisa ya di kubur kok ada siksa kubur, ada nikmat kubur? Padahal kan belum ada hari hisab, padahal kan belum ada pengadilan, kok sudah ada siksa kubur? Ya. Nah, saya merujuk kepada penjelasan Pak Quraish Shihab, ya. Pak Quraish Shihab itu menyampaikan, ya, bahwa terkait dengan apa namanya terkait dengan tadi ya siksa kubur dan nikmat kubur itu merupakan semacam persekot. Bapak tahu persekot ya? Persekot itu DP ya. Jadi semacam persekot itu. Jadi ya memang nanti siksa dan apa namanya nikmat yang sesungguhnya itu ya setelah ada hisab di akhirat itu, ya, yakni setelah
seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur, dihisab, baru kemudian ada yaumul jaza, hari pembalasan yang berupa surga dan neraka itu. Tapi siksa kubur itu sekali lagi ada, dan itu menurut Pak Quraish Shihab itu semacam persekot atau DP. Ya, dalam kehidupan dunia kita kan juga tahu persis ya, mengalami juga ya. Misalnya seorang penjahat itu ya mestinya ya kalau dihukumnya itu ya setelah ada keputusan pengadilan kan ya, hakim menyatakan salah, tok itu baru hukuman berlaku. Nah itulah yang yaumul hisab itu. Tapi nyatanya penjahat itu kan sebelum diputuskan di pengadilan sudah ditahan dulu kan ya, ditahan dulu. Bahkan ketika ditahanan ini wes diantemi karo polisi nih gitu, wes dikeplaki, wes ditendangi, wes dijotosi ya. Kira-kira kan begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula orang misalnya apa ya, sebaliknya yang penjahat itu yang mendapatkan nikmat itu misalnya kalau orang ikut lomba, misalnya lomba apa itu kan menjadi pemenang dan mendapat hadiah itu kan setelah diumumkan kan ya. Tapi nyatanya sebelum pengumuman sekalipun, kalau orang ikut lomba itu, lomba apa saja itu sudah diberi kehormatan, itu sudah mendapatkan nikmat itu. Seperti baru saja kemarin Putri Aryani itu ya ikut lomba American Got Talent itu ya. Oh itu belum diumumkan menang aja itu sudah mendapatkan fasilitas yang bermacam-macam ya, dengan fasilitas yang wah itu ya, begitu. Belum diumumkan loh padahal ya. Dan meskipun akhirnya memang kalah, itu aja sudah mendapatkan penghargaan seperti itu ya. Nah itulah makanya lalu sekali lagi bahwa siksa kubur itu sekali lagi mengacu kepada banyaknya hadis Nabi yang menginformasikan tentang adanya siksa kubur itu. Jelas bahwa kita harus yakin, kita harus iman bahwa siksa kubur itu ada. Lalu mungkin ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya mungkin seperti yang ada di dalam surat Yasin itu ya. Itu kan manusia ketika nanti dibangkitkan di hari berbangkit itu kan berteriak, kaget. Dan teriakannya apa? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Waduh, cilaka ini. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami ini? Ya. Nah, seakan-akan dengan kalimat seperti itu, orang yang dibangkitkan di alam kubur itu dalam keadaan tidur. Berarti kalau tidur kan berarti kan tidak merasakan siksa, seakan-akan begitu. Ya. Tetapi pemahaman seperti itu pada umumnya tidak diikuti oleh para ulama. Ya. Para ulama tafsir pada umumnya memahaminya bahwa meskipun toh memang orang itu besok ketika dibangkitkan dari yaumul ba'atsi itu kaget setengah mati, tapi kekagetannya itu bukan berarti sebelumnya bagi orang-orang yang memang tidak baik itu tidak mendapatkan siksa, tetap mendapatkan siksa. Cuma memang situasi dan kondisi pada saat yaumul ba'atsi, hari dibangkitkan dari kubur itu sedemikian rupa dahsyatnya, dan kemudian lalu sudah terbayang betapa nanti mengerikannya siksa di neraka, itu tetap kaget meskipun sudah sebelumnya merasakan siksa itu ya. Seperti itu ya. Masya Allah ya. Jadi betapa siksa nanti di akhirat itu lebih dahsyat, lebih ngeri, sehingga meskipun toh sudah disiksa di kubur itu tidak terasa, masih seperti bandingannya seperti tidur ya. Barangkali konotasinya atau maksud saya bukan konotasi, maksud saya itu sepadan dengan kira-kira begini. Sakitnya sakaratul maut.
Sakaratul maut itu kan sakitnya bukan main, ya. Dan Nabi pun juga mengalami sakaratul maut itu betapa sakitnya. Dan Al-Ghazali Masya Allah itu memberikan gambaran sakitnya sakaratul maut itu luar biasa itu, ya. Seperti tulang-tulang itu dilolosi, rambut dicabuti, dan segala hal yang menyakitkan yang terkait dengan tubuh, ya. Tapi coba kalau kita lihat gambaran orang yang wafat itu, kalau orang kafir, ya, memang, ya, kalau wafat itu diinformasikan di dalam Al-Quran itu, ketika malaikat mencabut nyawanya itu, malaikat sambil yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuqu adzabal hari, sambil mencabut nyawa, sambil mukuli, sambil gebuki begitu punggungnya, wajahnya, ya, dan sambil mengatakan rasakan ini adab yang pedih. Loh, kok kita nggak lihat, ya? Loh, ya jauh, malaikat itu makhluk gaib, kita nggak lihat, ya. Tapi sebaliknya bagi orang yang diwafatkan dalam keadaan thayyib, itu malaikat ketika mencabut nyawa itu sambil mengatakan salamun alaikum, selamat untuk kalian, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga dengan apa yang kamu lakukan. Meskipun toh sudah diberi ucapan salam malaikat, ya, disilahkan masuk surga, tapi ketika sakaratul maut itu nyatanya masih sakit, ya. Nah, ini bandingannya seperti itu, ya. Jadi artinya apa? Sekali lagi kembali pada topik kita malam ini, siksa kubur, ya. Itu Masya Allah, ya, ada dan itu hak, benar, ya. Oleh karena itu benar, harus kita yakini, dan karena kita yakini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bu Martini ketika di alam kubur ini sudah dihindarkan Allah dari siksa kubur dan sudah mendapatkan nikmat kubur. Amin. Ya. Mudah-mudahan doa-doa seperti ini bisa membantu, bermanfaat untuk Ibu Martini yang sudah wafat itu. Ya. Insya Allah nanti kalau kita itu ahli mendoakan saudara-saudara kita, kalau nanti kita wafat, pada saatnya juga akan didoakan oleh saudara-saudara kita, ya. Kita mudah-mudahan bisa ngunduh pekerjaan kita, ya, panen kita itu, ya. Dan ini mudah-mudahan juga berlaku untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihindarkan dari siksa kubur dan mudah-mudahan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.